Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa zakatal arifin wa futuhal arifin. Allahumma israh lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul, untuk menghadiri pada majelis rutin kita setiap malam minggu ini. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang-menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang permasalahan air, pembagian air, serta apa-apa saja air yang boleh digunakan untuk bersuci, yang boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, atau air yang boleh untuk menghilangkan najis. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kita akan bahas tentang suatu hal yang selalu kita lakukan. Nanti dikoreksi deh ya. Apakah sudah betul cara kita? Apakah sudah betul yang kita lakukan selama ini? Apakah sudah betul dan benar? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau masih salah, nanti diperbaiki ya deh ya. Yaitu apa? Tentang babul wudu. Tentang bab wudu atau bab berwudu. Jadi berwudu ini ya sangat penting ya. Jangan sampai tidak berwudu. Kadang nih kan Pak, anak-anak nih kan ya sudah habis lari-lari tidak sadar buang angin, cuci kaki masuk masjid. Ada yang begini? Ada gak? Datang ke masjid cuma cuci kaki langsung masuk ikut sholat ya. Dan itu tidak boleh. Harus namanya berwudu. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang wajib berwudu atau furudul wudu atau fardu-fardu yang diwajibkan ketika berwudu. Apa-apa saja dan apa-apa saja yang disunahkan ketika berwudu. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita harus mengetahui apa itu wudu. Al-wudu lugatan secara bahasa, hadirin rahimakumullah, ismun ligaslil ba'dil a'dha. Jadi secara bahasa adalah membasuh sebagian anggota tubuh. Jadi secara bahasa wudu itu membasuh sebagian. Kalau membasuh seluruh namanya apa? Mandi. Wa huwa ma'khudhatun minal wada'ati wa hiya husnu wal jamal. Sedangkan secara syariat, hadirin rahimakumullah, ismun liguslil a'dha'il makhsusah. Jadi wudu adalah membasuh atau membersihkan dengan air anggota tubuh yang khusus. Yang khusus dimaksud di sini adalah yang sudah disyariatkan oleh agama Islam, yang telah dianjurkan di dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi ada anggota-anggota tertentu yang harus kita basuh untuk bersuci. Biniyatin makhsusah. Ini yang membedakan wudu dan yang lain. Ada niat khusus ala wajhin makhsusin. Kemudian sebelum kita masuk fardu-fardu wudu ini, kita akan bahas tentang apa sih faedah berwudu. Kan selama ini kita berwudu terus. Mungkin sebagian orang tidak tahu apa sih faedah berwudu nih. Biar apa? Biar semangat lagi untuk berwudu.
Terkadang apakah hanya untuk sholat, apakah untuk menghilangkan hadas dan lain sebagainya, apakah ada motivasi lain yang dapat meningkatkan kita untuk lebih giat dalam berwudu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusbi'u abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang senantiasa berwudu, yang memperbagus wudunya setiap saat, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas kemarin kan, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, maka dosanya akan mengalir keluar dari tubuhnya. Kharajat min jasadi khotoya. Kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, berbohong, menipu, dan tidak jujur, dan lain sebagainya, itu akan dihapusi Allah Subhanahu wa taala apabila ketika dia berwudu dengan betul. Kemudian as-salatu khairul mawdu'in wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun. Jadi ciri khas seorang mukmin, jadi adik-adik sekalian, kalau mau digelar sebagai orang yang mukmin, orang yang mukmin yaitu orang yang senantiasa menjaga wudu. Jadi kalau menjaga wudu berarti dia sudah mendapatkan gelar sebagai orang yang mukmin. Ada ndak orang mukmin ndak wudu? Tidak ada kan? Karena syarat sahnya kita untuk salat adalah dengan melaksanakan wudu. Kemudian sekarang kita masuk tentang furudul wudu. Apa sih yang diwajibkan dalam berwudu ini? Apa-apa saja. Sebagaimana ada sittatun, ada 6. Arba'atun tasabbut bil Quran. Jadi dijelaskan dari sekalian di dalam Al-Quran, ketika kita berwudu ada anggota tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu 4 furudul wudu disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan 2 lagi disebutkan di dalam hadis. Apa saja yang pertama yang wajib wudu, yang wajib untuk diwasu? Ada yang tahu yang pertama? Muka. Kemudian yang kedua, tangan, pintar. Yang ketiga, kepala. Oke. Yang keempat, kaki. Oke. Yang kelima, tidak ada. Ada yang ketinggalan tadi. Yaitu yang pertama nih, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Kemudian membasuh rambut dan membasuh kaki. Dan terakhir tertib dari awal sampai akhir. Nah, 6 ini adik-adik sekalian, ini wajib. Apa itu wajib? Ketika berwudu tidak boleh ditinggalkan. Misalkan berwudu tapi tidak basuh rambut, ya wudunya ndak sah. Apalagi atau meninggalkan tertib. Basuh tangan dulu, baru basuh muka. Atau rambut dulu, baru kaki. Tidak tertib dan ini tidak sah wudunya. Jadi yang 6 ini wajib harus kita laksanakan setiap kita melaksanakan wudu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu niat. An-niyat fayanwi raf'al adas awil wudu awit taharati lis-shalah. Jadi ketika kita niat, adik-adik sekalian harus niatnya menghilangkan hadas kecil. Atau niat untuk melaksanakan sholat atau niat untuk bersuci. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, seperti itu. Atau li taharati aw li iqamatis shalah. Kapan niatnya dek sekalian? Niat wudu itu ketika membasuh muka atau wajah. Ketika membasuh muka langsung niat. Boleh dalam hati. Nawaitu dua rafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Nawaitu dua rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Atau
Disunahkan juga mengucapkannya dengan lisan supaya fatasabud bil qalb, supaya hatinya ikut. Jadi nawaitu du'a fil hadasil akbar asgari lillahi taala, fardan lillahi taala. Seperti itu. Jadi waktunya itu niat kapan? Ketika membasuh muka. Masih ada yang niat ketika membasuh tangan? Ada. Jadi niatnya ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Setelah niat langsung membasuh wajah. Jadi wajah itu ma bainal manabiti sya'ri ra'si ila muntaha lihyatain. Jadi adik-adik sekalian, kalau berwudu itu harus tahu batasan wajah itu di mana. Batasan wajah itu di mana, Bang? Di pertama tumbuh rambut sampai di ujung ini tumbuhnya lihya. Apa itu lihya? Janggut. Jadi ini batasnya. Wa baina uzunain, di antara dua telinga. Jadi ini lingkaran ini wajib kita basuh ketika membasuh wajah. Kemudian yang jadi pertanyaannya ada, terus bagaimana yang kepalanya botak? Maaf Pak ya. Misalnya ada kan ini kan batasannya ini sampai di awal tumbuh rambut. Kan ada juga orang yang tidak tumbuh rambutnya tapi segini saja. Ada enggak? Ada kan? Nah, lantas bagaimana? Apakah dia termasuk wajah apa enggak? Tidak, tetapi dilihat di mana awal tumbuh rambutnya dulu ketika masih muda misalkan. Kan karena kan ada orang enggak punya di sininya kan enggak. Jadi batasannya cuma segini. Jadi ini wajib kita basuh. Kemudian panjangnya sampai telinga. Ada yang mengatakan telinga juga termasuk dari wajah, ada juga enggak. Tapi tetap kita mengatakan bahwasanya sampai cuma telinga sini, enggak sama daunnya. Kemudian ketika membasuh wajah ini adik-adik sekalian, bulu-bulu alis, mata, bulu hidung itu harus kena. Ya, semua yang tumbuh kumis itu juga harus kena. Jangan cuma airnya apa, taruh setengah. Taruh setengah, enggak mau misalnya kumisnya kena air atau setengah, enggak boleh. Jadi semuanya harus dibasuh. Semua bulu yang tumbuh di wajah harus dibasuh ya, Bu ya. Apalagi kalau yang masih pakai gincu takut kan. Make upnya nanti aduh sudah make up mau sholat aduh susah lagi. Jadi tetap Bu harus tidak ada, harus dibersihkan ya. Kemudian begitu juga yang punya janggut misalkan ya, adik-adik kan belum tumbuh, nanti ada saatnya tumbuh. Yang punya janggut juga harus dibersihkan pakai tangan gitu. Tapi alhamdulillah kita ini enggak tebal ya. Beda sama orang-orang Arab Pak. Orang Arab tuh luar biasa, dia punya lihya, janggutnya tebal semua. Karena memang mereka rajin mengikuti hadis Nabi menjaga janggut. Dan bahkan herannya mereka tuh Pak, kadang tuh heran sama orang Indonesia. Ini orang Indonesia ini laki-laki apa enggak sih? Kok enggak ada janggutnya? Saya pernah Pak, itu teman saya dari India, kalau enggak salah itu. Saya heran, kenapa dia tidak mau makmum sama kami ini Pak? Dia bilang pasti kalau dia mau sholat tuh pasti lihat imamnya dulu. Berjanggut apa enggak? Kalau enggak menjanggut, enggak mau dia ikut. Makanya kalau kita kan kondisinya cuma sedikit ya alhamdulillah ketika dibasuh kena semua. Tapi ketika ada adik-adik misalnya yang punya janggut tebal, itu harus digosok deh. Ya. Gosoknya apa? Minimal ketika kelihatan itu kalau tebal, apabila enggak kelihatan apa kulit dagunya, maka itu cukup saja di depannya saja dibersihkan. Tetapi masih kelihatan kulit dagunya, maka wajib dia gosok itu Pak, kasih basah semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang wajib yang ketiga hadirin rahimakumullah adalah membasuh tangan sampai siku. Apa itu tangan? Nah ini siku ini, jari sampai siku. Jadi ini wajib untuk kita basuh. Kenapa harus sampai siku? Kenapa harus sampai siku? Kenapa tidak setengah saja? Karena dalam Al-Quran sampai siku, maka harus dilebihkan sedikit. Kalau kita tidak basuh siku kita, malah yatimmu wajib illa bihi fawal wajib, maka wajib kita membasuh ini siku. Jadi jangan sampai ketinggalan deh ya.
Kemudian yang keempat, mahsul ba'dul bashar ra'si au sya'ri. Jadi yang keempat adalah yang wajib untuk dibasuh adalah rambut. Jadi rambut ini juga hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban untuk berwudu itu adalah membasuh rambut. Ya. Nah, basuhnya bagaimana? Basuhnya cukup, boleh sebagian. Boleh sebagian atau sedikit saja. Yang penting mengenai dia punya apa? Kulit kepala. Misalnya ada adik kan sekarang kan rambutnya luar biasa, Pak. Luar biasa begini, kadang mau wudu malas, nanti rusak sisirannya misalkan. Boleh, Dek. Ambil air basuh di sini. Boleh. Yang penting apa? Bagian kepala. Atau takut misal sisiran tengahnya rusak dan sebagainya, boleh basuh sini. Boleh. Ya. Atau terus bagaimana orang yang tidak punya rambut? Bagaimana? Tetap basuh dia punya kepala, ya walau cuma sedikit ambil gosok, ya kan? Tidak apa. Tapi apa yang wajib itu apalah? Air menyentuh rambut dan kulit kepala. Karena ada itu, Pak. Karena di mazhab Maliki itu wajib kita basuh semua. Jadi saya punya teman-teman orang-orang Afrika itu kan rata-rata mazhab Maliki, Pak. Jadi orang Afrika tuh, Dek, jarang adek ketemu orang hitam tuh gondrong kan? Yang Islamnya pasti apa? Botak rasanya. Kenapa? Memang salah satu faktor utamanya itu ya susah mereka kalau berwudu itu harus basuh semua, Pak. Semuanya harus kena. Kepala semuanya harus dibasuh. Kalau kita alhamdulillah mazhab Syafi'i hanya menyaratkan apa? Sebagian aja cuma kita boleh basuh termasuk sah wudunya. Itu. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'akaben, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tartib. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda murattiban. Tartib ini harus dari awal, dari yang pertama sampai keenam harus tertib. Tidak boleh kita apa? Mendahulukan yang bukan bagiannya ya. Kemudian kita masuk kepada sunnah-sunnah berwudu. Jadi sebelum berwudu, sebelum menyentuh air adik-adik sekalian, itu wajib apa? Disunnahkan bagi kita itu apa? At-talaffuz biniat sunanul wudu. Jadi untuk menguatkan niatnya, nawaitu sunanal wudu. Boleh mengucapkan sunnah, saya niat wudu dengan sunnah, membasuh yang sunnah-sunnah. Jadi sebelum memulai, tangannya itu ada adik sekalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma kalau tidak pakai ta'awuz tetap bisa pakai bismillah saja, tidak apa-apa. Basuh tangan. Kemudian yang disunahkan hadirin rahimakumullah itu siwak, Pak. Kalau ada siwak itu boleh pakai siwak. Tahu siwak kan, Dek? Sikat gigi modern gitu. Sikat gigi yang kayu itu siwak. Dianjurkan kita pakai siwak, ya. Siwak. Kemudian yang ketiga adalah ghuslu kafain, membasuh kedua telapak tangan. Jadi disunahkan kita membasuh kedua telapak tangan ini. Bagaimana caranya? Disunahkan ketika membasuh tangan itu disela-selagin, Dek, kayak cuci tangan gitu. Kenapa, Pak, ini sangat dianjurkan? Karena inilah yang akan kita pakai untuk membasuh anggota tubuh. Jadi jangan sampai ini kotor. Misalkan ada bekas tinta, ya nanti ketika basuh muka ya kena tinta. Ya kan, kena coret apa sebagainya. Jadi ini harus bersih semua. Pertama itu tangan. Kemudian mutmabo wal istinsyak, kumur 3 kali dan masukkan air dalam hidung 3 kali. Dan ini yang sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnah? Ketika kita kerjakan dapat paha, tapi kalau kita tidak kerjakan tidak apa-apa. Kemudian, tapi ingat, Dek, ketika membasuh tangan jangan lupa membaca doa. Ada doanya. Apa doanya yang diajarkan di sini para ulama? Ketika membasuh tangan itu adalah ketika membasuh kedua tangan itu, Allahumma inni as'alukal yumnal barakah. Ya Allah, jadikanlah tangan kanan saya ini berkah.
Wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah, saya berlindung daripada halakah, kemusnahan, Pak. Kalau biasa sentuh sedikit rusak. Dan itu, Bapak. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Minta sama Allah keberkahan di tangan kanan dan perlindungan di tangan kiri. Kemudian begitu juga ketika kumur-kumur. Ketika kumur-kumur itu disunahkan deh itu pakai tangan kanan. Ya, ketika kumur-kumur boleh juga pakai dua. Ketika kumur-kumur masukkan air itu dalam hati ucapkan doa. Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasratir zikrik. Ya Allah, bantulah saya dalam mengaji Al-Quran, bantulah saya dalam berzikir kepadamu. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati ya. Itu mulut, kemudian hidung, masukkan air ke dalam hidung, dan dan kemudian adalah membasuh muka dengan niat, dan niatnya boleh juga disunahkan mengucapkan nawaitu du'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Langsung niat. Dan disunahkan itu berapa kali? 3 kali. Yang 1 wajib, yang 2, 3 itu sunnah. Kapan mulainya? Ketika ambil air, adik-adik sekalian, itu ketika membayar, ini kan keran nih ngalir. Ketika diambil air itu dibasahkan dari atas. Ya, dari wajah yang bagian atas. Bagian atas langsung ke bawah. Nah, itu yang dianjurkan ya. Boleh juga dari bawah, tidak apa-apa. Tapi yang dianjurkan itu dari atas selama 3 kali. Kemudian ketika membasuh muka, itu jangan lupa juga dianjurkan untuk gosok-gosok bagian matanya, Dek. Siapa tahu nanti masih ada tek matanya kan. Itu harus digosok, dibersihkan. Ya kan? Bocil-bocil kalau bangun tidur itu Pak, luar biasa. Itu harus digosok, Dek, sampai hilang. Di bagian kanan kiri juga harus hilang. Digosok semua bagian-bagian yang memungkinkan ada kotorannya. Jadi gosok. Begitu juga ketika apa? Ketika ada lihya, dianjurkan juga Pak sekalian itu digosok ketika membasuh muka. Gosoknya bagaimana? Bukan begini, tapi dari bawah. Digosok. Kemudian dibolehkan juga deh kalau mau kasih lebih tidak apa-apa. Misalkan basuh mukanya sampai ke telinga begini, tidak apa-apa. Jaga-jaga takut nanti batasnya tidak kena gitu kan. Kalau tidak kena kan tidak terbasuh semua, berarti tidak sah dong wudunya kan. Jadi boleh kita apa semuanya. Dan semuanya dilakukan digosok ya deh ya. Jangan cuma tempelkan air saja, tapi digosok juga mukanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan itu dimulai yabtadi minal kaffain iza kanat yasibul ma ala nafsi. Jadi kalau adik-adik wudu sendiri misalkan tidak ada keran tapi cuma pakai gayung, maka mulainya dari mana? Dari siku. Sekarang kan ada keran. Jadi kalau ada keran boleh pakai dari ujung tangan ini. Ambil air begini. Tapi kalau tidak ada keran, cuma pakai gayung dari siku. Basuhnya salahnya 3 kali. Fayaqulu inda ghuslil yumna. Jadi ketika membasuh tangan kanan ada doanya, Dek. Baca Allahumma a'tini kitabi biyamin. Ya Allah, berikanlah kelak di akhirat buku catatan amal saya dari tangan kanan. Begitu juga ketika membasuh tangan kiri juga membaca doa juga. Allahumma inni a'udzubika an tu'ti kitabi bishimal amin wara'i dhahri. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan berikan buku catatan amal saya dari tangan kiri. Kenapa? Karena di akhirat nanti kalau amalnya jelek, kalau jelek sering melakukan dosa di dunia, ketika di akhirat nanti maka catatan amalnya akan dikasih pakai tangan kiri. Mau pendapat tangan kiri? Nggak. Ada lebih parah, Dek. Bukan dari tangan kiri, dari belakang. Ini buku dikasih malaikat tangan kiri dari belakang lagi. Ada lebih parah lagi, bahkan kata ulama itu dilempar, Pak. Catatan amalnya dilempar, saking buruknya di dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan catatan amal melalui tangan kanan. Amin ya rabbal alamin.
Wat tayamum, jadi semuanya itu dilakukan dengan yang kanan dulu baru yang kiri. Begitu juga adik-adik sekalian yang punya cincin, ketika basuh tangan itu harus digeser ya. Jangan sampai tidak digeser, ibu-ibu dan lain sebagainya yang punya cincin bu, apalagi lebih dari 3, 2 dan sebagainya, itu kalau bisa dilepas dulu bu, ya sebelum basuh tangan, supaya apa? Airnya masuk, jaga-jaga, takut nanti airnya tidak kena di jari-jarinya ya. Dan semua ini ya dek, harus mualah. Apa itu mualah? Berurutan. Ketika basuh tangan misalnya 3 kali, langsung yang kiri. Jangan selagi main misalkan basuh kanan, woi sini, datang lagi main sama temannya, lari-lari masjid dan sebagainya. Sudah capek, kering tangan kanannya, kembali lagi berwudu, lanjutkan tangan kiri. Tidak bisa. Ya, jari mualah. Harus betul-betul apa? Betul-betul berurutan, atau setelah basuh yang kanan langsung yang kiri. Begitu juga yang ketika membasuh rambut, ada sunah-sunahnya juga adik-adik sekalian. Jadi disunahkan ketika membasuh rambut itu seperti ini caranya. Ambil air, taruh di sini begini, baru diusap sampai ke belakang. Ya, ini yang memang betul-betul tidak ngabut rambutnya, ya, yang tidak hiraukan rambutnya. Jadi ambil air, gosok belakang ini. Jadi yang masih sayang sama rambut ya tidak apa-apa, boleh begini ya, tidak apa-apa, boleh. Wa yabda min muqaddimir ra'si ila akhiri. Jadi disunahkan itu adik-adik sekalian dari depan ke belakang. Begitu juga seterusnya sebanyak 3 kali. Ketika basuh rambut juga ada doanya adik-adik sekalian. Allahumma gisni birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa zilni tahta zillil arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, lindungilah saya di mana di akhir itu tidak ada lindungan sekali kecuali lindunganmu. Kemudian maslu uzunen, yang disunahkan ketika berwudu itu adalah basuh telinga. Apa itu telinga? Ya ini. Jadi telinga ini juga disunahkan ketika berwudu. Jadi telinga ini ini disunahkan dibasuh sebanyak 3 kali. Selama 3 kali itu ada total 9 kali Pak. Jadi basuhan pertama itu tangan di dalam, tangan telunjuk di dalam terus tangan jempolnya di luar, ya. Yang di belakang ditarik ke begini. Kemudian yang di dalam, lihat, bisa kan? Yang di dalam diarahkan sesuai jalur telinga ini, ya, ngikuti arena balapan ini, ya kan ada nih putaran tikungan. Nah ini yang dibersihkan deh ya, seperti itu. Biar apa? Biar hilang corek-coreknya, ya. Biasa kan ini berdebu ini kalau adik-adik kalau berwudu tidak pernah dibasuh, ini coba congkel telinganya. Kotor apa enggak? Untung saya bersih. Coba. Jadi harus dibersihkan ini Bu. Jadi tangan telunjuk pertama itu ngikuti jalur sirkuit ini telinga. Putar ngikuti yang pertama. Kemudian yang di belakang dari bawah tarik ke atas. Dan ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, jari telunjuk diambil dibersihkan, korek dia punya lubang-lubang telinga nih. Bersihkan. Kemudian basuhan yang ketiga itu pakai telapak tangan, dibersihkan. Jadi totalnya ada 9 kali 9 kali goyangan Pak di tangan. 3 kali dengan jari ini, tapi ambilnya sekali airnya. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua ambil air baru. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir 3 kali lagi, 3 pakai telapak tangannya. Itu yang dianjurkan deh. Tapi kalau mau gosok-gosok biasa yang penting kena telinga tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Yang penting apa? Dibasuh. Kemudian ketika mau basuh telinga juga dek, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una qawla fayattabi'u ahsana.
Allahumma ismi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'abror. Ya Allah, jadikanlah telinga saya sebagai telinga yang dapat mendengar panggilan di dalam surga. Jadi baca doa tersebut. Kalau doa yang lain boleh ke Ustaz? Boleh. Ya Allah, kuatkanlah telinga saya mendengarkan azan misalkan. Boleh. Mematuhi perintah orang tua, boleh. Tapi jangan doa yang salah-salah. Misalkan doanya apa? Biar senang dengar musik, ya enggak boleh deh. Harus doanya yang perkara yang baik, baik. Kemudian selain telinga ada lagi yang boleh dibasuh deh, yaitu apa? Leher belakang. Disunahkan. Sebagian ulama apa? Ini disunahkan bagi kita untuk digosok. Dibasuh ya 3 kali. Raqabah. Begitu juga ketika membasuh kaki, ada sunah-sunahnya dek. Ketika membasuh kaki itu apabila pakai air keran, itu kita mulai dari apa? Dari mata kaki. Dari mata kaki, Pak. Tapi kalau tuang sendiri, itu mulainya dari atas, Pak. Tapi kalau dipakai air keran, mulainya dari mata kaki. Baru ke jari-jari. Nah, ketika masuk di jari-jari, disunahkan ini, dek. Tangan kirinya apa kelingkingnya ini masuk di sela-sela jari. Begini, bersihkan ya. Dari atas juga boleh, dari bawah juga boleh. Tapi anjurkan tuh bawah. Begini berurutan sampai di sini juga. Mulai lagi. Jadi digosok itu. Dia punya apa? Sela-sela jari-jari kakinya. Karena kan kita nggak tahu, mungkin masih menempel itu ada kotoran, ada teh ayam dan lain sebagainya. Jadi itu harus dibersihkan. Takut nanti cuma kadang kan anak-anak nih Pak habis basuh telinga sebagainya, cuma kakinya aja dong yang nggak digosok. Sekali pas masuk masjid ada teh cica. Ya nggak boleh deh ya, harus digosok. Jadi disanjurkan kita digosok, takut masih ada menempel. Misalkan injak cat, kalau ada cat itu nggak sah wudunya, ya harus dihilangkan itu ketika dibasuh kaki. Ya, misalnya lari-lari di bangunan, ada cek minyak itu diinjak, terus ada putih nggak sadar dia. Pas dia sholat, sujud tahiyat, teman di belakangnya lihat, sholatnya nggak sah, kenapa? Ada cat itu. Jadi harus dihilangkan. Jadi itu sunah-sunah dan wajib-wajib dalam berwudu. Jadi kalau misalkan adik-adik meninggalkan sunnah tidak apa-apa, tapi yang dianjurkan itu dilaksanakannya. Apa-apa saja tadi yang wajib tadi, niat, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian membasuh rambut dan membasuh kaki. Dan sunnah-sunnahnya yang seperti kita lakukan seperti biasa. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa. Jadi ketika berwudu jangan langsung lari masuk ke masjid deh. Tapi apa? Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Dan itu kita baca. Kemudian setelah berwudu disunahkan juga deh yang ada tetesan-tetesan airnya itu jangan dilap pakai sarung misalkan mukanya, jangan. Tapi diambil, dipercikkan di dalam pakaian. Supaya Pak, ini menjadi saksi kita di hari kiamat nanti. Bahwasanya kita senantiasa menjaga kesucian, menjaga kebersihan dengan berwudu. Nah, ini yang terakhir ini permasalahan-permasalahan dalam wudu yang harus kita ketahui deh ya. Jadi ketika berwudu itu adik-adik sekalian, dosa jangan sampai melebihi 3 kali basuhan. Jadi cukup 3. Kalau lebih tidak boleh ya. Cukup 3, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kurang tidak dapat sunnah. Kalau lebih juga
bisa namanya itu apa? Mubazir, Pak. Jadi cukup saya 3, jangan lagi lebih, kecuali kalau kita ragu, oh ini 2 apa 3 ya. Ya sudah, untuk menghilangkan ragu kita tambah sekali. Kemudian tarku ziyada ala salasa, tarku tansif illa li uzri, tarkul isti'ana fi sabi illa li uzri, ayat wa karrasya fayajru fi mahal la yanal rasyas. Jadi ketika dianjurkan juga adik-adik, kalau di tempat wudu ada kursinya, silahkan berduduk ya, dianjurkan juga untuk berduduk. Kemudian menghadap kiblat ketika berwudu deh ya, kalau ada kiblat menghadap kiblat. Kemudian tarkul nafdil ma al-iktisadu fil ma adam israf fi sob. Jadi ketika basuh itu jangan airnya itu mentang-mentang airnya deras tuh buka air pakai wudu. Nggak boleh, cuma pakai sedikit saja deh. Biar apa? Kasihan nanti kalau airnya habis kan bahaya, nggak bisa kedapatan orang-orang lain. Kemudian berwudu juga jangan bicara ya. Dianjurkan jangan bicara. Jadi yang masih bicara ketika berwudu tinggalkan sudah sekarang deh ya. Jadi dianjurkan semua itu muala. Jadi sekali lagi saya sampaikan deh, ketika berwudu itu harus bersinambungan. Apa gitu sinambungan? Ketika basuh tangan selesaikan tangannya, ketika membasuh rambut selesaikan rambutnya. Jangan setengah-setengah gitu. Ya, tinggalkan dulu sebagian, main dulu nanti dilanjut. Tinggalkan sebagian, makan dulu nanti dilanjut. Ajan jam berapa? Jam masih ada 10 menit ya. Paham adik-adik sekalian? Paham. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Paham betulan? Kalau sudah paham, kita bahas sedikit nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ini yang pertama adalah kharijum min ahadis sabilain. Ya, keluar sesuatu dari 2 lubang. Tahu aja itu ya. Jadi kencing, kentut, buang air besar, buang air kecil itu semuanya membatalkan wudu. Kemudian yang kedua zawalul akli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal karena sebab tidur. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Illa binaubin qaidin mumakkinin maq'adahu minal kecuali duduknya orang yang bersila, Pak. Jadi bersila itu pantatnya rapat sama karpet masjid, kemudian diamnya begini, terus tunduk dengarkan khutbah tidur. Ini nih biasa kayak gini nih kan, tegak begini, rapat ini tidak membatalkan wudunya, Pak. Kalau tidur begini. Kenapa? Karena dia tidak bisa buang angin. Coba ada yang bisa buang angin rapat begini, kira-kira ada? Karena memungkinkan dia tidak membatalkan wudu. Jadi duduk rapat seperti ini tidak membatalkan wudu. Kecuali tidur yang melentang tidak boleh ya. Kalau tidur melentang itu tetap bisa membatalkan wudu karena kita tidak tahu. Dia bilang, tidak ada saya kentut Ustaz, tidak ada saya ini Ustaz. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena orang yang tidur melintang, karena dia tidur, siapa tahu ketika setengah tidur dia kentut. Wa yakunu zawalul aqli bin naum au junun. Kemudian juga tiba-tiba gila. Tadi sadar langsung gila misalkan. Padahal barusan berwudu, maka wudunya batal. Atau tiba-tiba pingsan setelah berwudu. Nah, wudunya juga batal atau yang lain-lain. Kemudian ada pertanyaan dek sekalian untuk pembahasan wudu dari sunnah-sunnah wudu, wajib-wajib wudu, kemudian yang membatalkan wudu, adik-adik, ibu-ibu, yang lain sebagainya, ya, ya. Kita wudu, tiba-tiba air itu mati ya. Iya. Boleh nggak dilanjutkan di tempat lain? Tapi di sela-sela itu kita nggak boleh berbicara. Karena oke, itu aja Pak. Ya. Oke. Terus yang kedua, kadang ada beberapa teman itu setelah wudu
itu rokok aja. Setelah itu kudu lagi. Jadi gimana ya? Oke, ya. Ini ada ya, harus tahu ya yang masalah tadi arus beretan, beretan tertib, kemudian muala bersinambungan. Jadi syarat bersinambungan, kalaupun jaraknya dekat Pak, tidak masalah. Tapi kalau jaraknya dari sini, kemudian ke belakang misalkan, ke rumah belakang, ada air. Saya sudah basuh muka, sudah niat, tinggal tangan, rambut, sama kaki misalkan. Nanti kakinya di rumah, misalkan. Atau di rumahnya airnya mati. Cukup sampai rambut, terus kakinya belum dibasuh, ntar di masjid saya basuh kakinya. Nah, kalau jarak yang memungkinkan jauh, yang kita menganggap ini jauh, yang misalkan dapat mengeringkan anggota tubuh, nah maka itu tidak bisa Pak. Harus diulang wudunya dari awal. Kemudian yang masalah rokokan, ini salah satu juga Pak hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang termasuk mengganggu dalam sholat itu bawang. Jadi kita isyaratkan karena di zaman Nabi tidak ada rokok. Ya anggap saja, ini kan ada kan orang sholat kan tidak semuanya merokok Pak. Jadi maka dari itu harus kita cuci mulut untuk membersihkan. Kalau bisa tidak apa-apa, kalau dia langsung wudhu tidak apa-apa juga. Tapi apa yang harus kita ketahui, rokok tidak membatalkan wudhu Pak. Kecuali dia ngerokok sambil kentut, itu membatalkan wudhu. Ya. Jadi rokok tidak membatalkan wudhu, tapi dianjurkan dia untuk menghilangkan baunya ketika berada di saf bersama laki-laki. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan kebersihan agar apa? Menjaga kekhusyuan antara jamaah. Seperti itu Pak. Azildan mau nanya. Ada pertanyaan lain Pak? Dalam permasalahan wudhu, kayaknya gampang Pak ya, karena bahasnya wudhu jadi gampang, karena hari-hari lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita berwudu Dalam ember ya Pak, kolam. kemudian wudu kita membasuh setelah basuh tadi jatuh ke sebagian Ya, kalau di ember tadi, kalau jatuhnya pas jatuh basuhan terakhir di kaki, misalkan Pak, ini terakhir sudah nih, misalnya kaki misalkan, yang kaki jatuh ke ember, itu masih dimaafkan Pak, karena ndak itu mustama, karena Bapak ndak gunakan lagi airnya. Tetapi ketika membasuhnya setengah berwudu, misalkan habis basuh muka, ini kan airnya mengalir kembali di ember, anggap saja ember yang kecil Pak. Ember yang kecil kan adik-adik kan air, batas air itu adalah 2 kula atau berapa kemarin? 274 liter 2 kula tersebut. Tapi kalau kurang dari 2 kula, makanya kita harus hati-hati mengambil air. Jadi Bapak sekalian, ketika air tersebut yang kurang dari 2 kula, ketika airnya jatuh, maka air tersebut jadi ma'ul musta'mal. Air yang bekas dipakai, otomatis tidak bisa kita lanjutkan untuk berwudu. Kecuali Bapak, makanya ketika mau ngambil air pun Pak, kita harus niat iktiraf, migrofa ini, niatkan tangan kita jadi gayung ketika mengambil air. Jadi kalau 2 kula sangat dianjurkan untuk hati-hati ketika berwudu. Makanya sekalian, kalau bisa jangan kita yang ngambil sendiri, minta tolong kepada orang lain. Untuk apa? Menuangkan air tersebut. Agar jaga-jaga agar airnya tidak jatuh. Jadi kalau air yang kurang 2 kula, ketika terjatuh airnya bekas kita pakai wudu, itu termasuk air yang mustakmal atau air yang telah digunakan. Ketika digunakan, maka tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Masih ada 5 menit. Adik-adik tanya, terus make up bagaimana Ustaz? Make up bagaimana? Batalkan wudu apa enggak? Jadi make up, kalau make upnya tebal ya jelas ya enggak tersentuh air. Jadi hati-hati yang sering pakai make up ya Dek ya. Apalagi ibu-ibu kalau mau undangan lebih baik wudu dulu ya.
Wudu dulu agar bisa melaksanakan sholat. Terus menjaga dari hal-hal yang membatalkan wudu. Oh, saya lupa, yang ketiga tadi yang membatalkan wudu, bersentuhan laki-laki sama perempuan. Al-kabiren al-ajniwen, yang sudah dewasa. Jadi kalau masih anak kecil ya enggak apa-apa ya. Kalau ada adik masih kecil, belum balik misalkan, atau perempuan belum haid, itu masih enggak apa-apa ya, dipegang. Jangan pula enggak apa-apa kok pegang anak orang, enggak boleh. Kalau adik sendiri enggak apa-apa. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu juga, ini yang terakhir yang membatalkan wudu adalah mashul kubulil adami awil khalaqatid dubur bi batnir raha au bitnasabi. Mohon maaf Dek, itu apabila sentuh, mohon maafnya Ustadz ngomongnya nih ya, itu kalau nyentuh lubang pantat itu batal wudunya Dek. Ketawa. Itu batal, serius. Ya, batal. Apa ya Pak? Oh, ajnabiyah, oke. Jadi ajnabiyah ini adik-adik sekalian, surutun naqdil wudu bil tika, ada syaratnya itu ada 5. Yang pertama, an yakuna bil basyara kharaja bi asin zubushur. Jadi kulit ketika bersentuh, misal teman sekelas misalkan kan, biasa kan, tiba-tiba habis wudu jalan, ada yang tidak sengaja ya kasih batal wudunya ya, pegang pak, maka betul-betul batal. Kecuali ada 3 tempat itu yang tidak membatalkan ketika disentuh. Yaitu pertama apa? Gigi. Ya adik-adik jangan pula mau pegang gigi lawan jenis gitu. Gigi. Misalkan yang sudah menikah misalkan, sudah pegang kan, tidak membatalkan. Kemudian yang kedua kuku. Kuku disentuh tidak membatalkan. Kemudian rambut ketika disentuh tidak membatalkan, ya. Ini buat yang sudah menikah deh. Kalau yang belum jangan coba-coba. Yang kemudian syarat yang kedua, ikhtilaful jins. Syaratnya harus lawan jenis. Jangan pula sama laki-laki kau pegang batal. Atau ada teman yang lenggot-lenggot kayak gitu kan, yang kayak perempuan pegang ya batal wudunya. Enggak. Jadi tidak membatalkan seperempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga wakadzalikal khunsa lisyak. Begitu juga kalau terus bagaimana? Pegang bencong batal apa enggak Ustaz? Batal apa enggak? Enggak, karena dia masih laki-laki. An yakuna kabiren, hendaknya keduanya itu sudah besar. Ya, kategori besar itu laki-laki sudah balik, perempuan sudah balik juga atau sudah haid ya, sudah besar. Yang intinya sudah SMP lah. Kalau sudah SMP itu jangan lagi deh ya, pegang-pegangan apa, itu batal wudunya. Bukan hanya batal, dilarang sama agama ya. Kemudian ya, kalau masalah suami istri ini Pak, membatalkan. Makanya saya susah tuh Pak, kalau jaga wudu di rumah setelah menikah itu susah. An yakuna ajdiman laisa baina muhrima. Karena apa? Karena istri ini pertama ini bukan muhrim Pak, asalnya. Jadi kalau masih menyentuh ibu misalkan tidak apa-apa ya. Karena ini khilaf Pak, ada yang bilang tidak membatalkan kecuali kita menyentuhnya dengan syahwat. Kalau menyentuh biasa enggak. Tetapi dalam mazhab kita mengatakan tetap menyentuh perempuan itu istri kita tetap batal. Saya itu paling susah jaga wudu tuh Pak. Kalau saya sudah habis wudu mau ke masjid, itu kalau keinginannya enggak mau dikejarnya saya Pak, dipegang. Jadi apa-apa kita habis wudu keluar dari WC tunggunya. Mau ngapain? Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depannya. Sekarang sudah azan waktunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maka kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.